Om Swastiastu. Pemirsa, selama ini kawasan Sanur memiliki jenis wisatawan yang masa tinggalnya cukup lama dan memiliki karakteristik pariwisata yang berbeda dari daerah lainnya. Namun belakangan ini ada isu santer diberitakan rencana akan dibangunnya Beach Club Sanur yang dikenal dengan destinasi yang tenang dan nyaman. Nah, fenomena Beach Club dalam perspektif pariwisata budaya tentunya kita akan angkat di dalam Talkshow Merah Putih kali ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Dr. Panudiana Kun, MMAP. Beliau adalah Konsul Kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu, Pak Kun. Sehat selalu Pak Kun. Sehat ya, selamat ulang tahun juga Pak Kun. Ini usianya berapa sekarang kalau boleh tahu? Wah, masih sehat kok, masih kelihatan 27 kok kalau dibalik ya. Terima kasih Pak Kun sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pada hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang masyarakat asli Sanur dan juga seorang pengamat pariwisata, bisa dikatakan konservasi penyu juga dilakoni, kemudian pengamat layang-layang Bali juga banyak sekali kegiatan beliau. Ada Bapak Kadek Suprapte Merangi atau Blidek Soto yang dikenalnya. Om Swastiastu Blidek. Sehat selalu Blidek. Ya baik, terima kasih sudah hadir. Nah, ini kita dikejutkan dengan fenomena isu santer sekali akan dikeluarkannya atau dibangunnya Beach Club di Sanur. Dan wah, ini belum apa-apa sudah ramai sekali di pemberitaan maupun di kalangan masyarakat Niki sendiri. Tentunya di kalangan pariwisata Niki sendiri. Tapi saya mau tanya dulu, sebagai masyarakat Sanur yang lahir di Sanur, kemudian gede di Sanur ya tentunya ya. Pasti. Grow up-nya di Sanur, kemudian mengamati perkembangan tentunya bagaimana Sanur dari dulu sampai saat ini. Sebenarnya seperti apa sih Sanur saat ini, Blida? Terima kasih atas kesempatannya. Sanur sampai saat ini masih seperti yang dulu sebenarnya, nggak begitu banyak berubah. Kita masih memiliki, ya betul yang seperti disampaikan tadi, karakter tamu kita lebih cenderung laid back, mencari relax, santai dan damai. Itu Sanur kita yang sebenarnya itu, gitu lah. Jadi memang sih ada beberapa perubahan terakhir ya. Heboh Bali kita ini karena satu isu mall yang betul sudah ada. Dan kemudian kaget juga mendengar sebuah yang namanya isu akan adanya Beach Club yang akan dibangun di Sanur. Tapi kebetulan yang saya dengar juga dan dikonfirmasi bahwasanya sudah di-postpone, katanya perizinannya agak keluar. Oke. Dari verifikatornya, dari yang memegang otoritas, dan itu katanya sudah tidak diizinkan untuk beroperasi. Tapi ini beritanya sudah bergulir dan santer sekali dan menjadi pemberitaan hangat ini di kalangan masyarakat. Iya betul sekali ya. Cuman harus diketahui juga. Nah, pasti belum tahu posisinya di mana. Nah, itu dia. Belum tahu kan lokasinya di mana yang akan dibuat Beach Club itu. Saya kalau disuruh milih mau ke pantai, lebih baik saya milih Sanur deh. Jujur aja sebagai warga Denpasar juga. Ya, Sanur kan pantainya emang enak, damai, tenang, tidak ada keriuhan ya segala macam. Nah sebelumnya, jadi memang dari isu yang bergulir banyak orang menanyakan saya, pada engke nih gimana nih kalau ada beach club segala macam. Kalau berbicara namanya pendapat pribadi ya, pribadi banget. Saya sebenarnya I don't mind, nggak ada masalah. Cuman betul tidak sesuai dengan nafas yang pariwisata Sanur itu benar-benar kental banget dengan tradisi dan budaya, sama dengan di Ubud. Jadi kita memiliki kesamaan yang sama sekali, kita Sanur dengan Ubud. Nah pun kalau ada beach club, saya pikir karena kita dalam sejarahnya punya beach club di tempat yang sama inilah yang akan dibangun. Oh iya itu jadi ya I was invited, saya pernah diundang ke sana juga waktu opening, ya ramai beberapa saat, habis itu nggak begitu ramai lagi, nggak ada. Marketnya tidak tepat. Marketnya ya? Marketnya tidak tepat. Kita nggak bisa kayak di Canggu, di Brawer, ya beda sekali. Marketnya jauh berbeda. Dan saya pikir pun kalau misalnya dipaksakan sebuah beach club itu ada di Sanur, saya akan kembali ke waktu saya sempat ngayah sebagai pengurus di PHRI Denpasar. Saya pun pernah sampaikan, ini bisnis kan gitu, everybody boleh berbisnis.
di jalur yang benar. Tapi problemnya yang dilupakan oleh regulator kita ini adalah polusi yang yang disebabkan oleh industri tersebut. Baik. Nah, polusi yang saya dimaksud di sini itu adalah polusi suara, ketenangan. Jadi seberapa sih pemerintah kita punya nggak sih aturan berapa desibel untuk kegiatan outdoor suara nih, mau musiknya, mau apalah, dan indoor berapa desibel? Oke. Operational hour sampai jam berapa? Nah, belum sampai ada yang ngatur, belum ada yang mengatur sampai saat detik ini. Jadi di mana-mana nggak jadi Sanur aja, jadi hampir kita lihat di seluruh Bali terganggu nggak dengan suara fireworks atau kembang api? Oke. Sangat terganggu kan? Nah itu izinnya gimana? Apa? Masih banyak ada orang segar. Kalau New Year's fine, nggak ada masalah. Nah ini korelasinya itu dengan yang mungkin ditakutkan itu adalah kebisingan yang akan timbul. Kemudian saya pikir beach club yang ada di Sanur yang kemarin itu yang saya lihat tidak seperti beach club yang ada di daerah lain lah, agak berbeda, marketnya berbeda. Cuman ya saya sih bersyukur aja kalau sudah tidak diizinkan oleh pemerintah, dan ini adalah salah satu solusi yang bagus, dan saya juga setuju dengan apa yang pemerintah lakukan. Beliau lah yang akan mengizinkan. Tidak. Jadi saya sampaikan juga Pak, cukup kebablasan sekali. Nah, baik. Jangan sampai 2 kali, that's it. Terprosoknya sekali aja udah cukup ya. Jangan sampai 2 kali ini kebablasannya. Oke. Saya ke Pak Kun dulu. Pak Kun, ini puluhan tahun ini sebagai pengamat pariwisata ini sendiri. Ini Pak Kun pasti dong tahu ini gonjang-ganjing atau rumor kemudian isu yang sedang beredar saat ini tentang beach club yang akan dibangun. Walaupun tadi Pak Kadek Soto juga sudah mengatakan ini perizinannya sudah di stop seperti itu. Pak Kun, tanggapannya? Terima kasih. Ini di Bali ini ada hampir 13 beach club sebetulnya. Jadi sebetulnya ini investasi yang agak murah dan menghasilkan uang banyak. Ya kalau kita ngomong di Ubud juga ada. Ini yang problemnya yang mengganggu kan musik keras. Sampai jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Ini peluang bisnis yang gampang nyari uang. Modalnya sedikit. Ya ini kan orang hanya makan pagi, makan siang, makan malam, sambil mabuk-mabuk. Klub itu sebenarnya itu. Beat club itu kalau disingkat katakan pantai, klub pantai gitu kan. Sebetulnya ini diskotek pinggir laut. Sebentar, ini kalau kita berbicara tentang beach club yang seperti kata Pak Kun ataupun Blida juga mengatakan identik dengan suara hingar-bingar ini sendiri. Ini ada bedanya dong dengan night club seperti itu? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya. Apa sebenarnya yang membedakannya? Membedakan, ini kan tren baru Pak. Kalau di Eropa itu udah tahun 80-an Pak. Yang begini-begini, cuman di sana itu pinter. Bikin acara-acara gitu yang tidak ada tetangganya. Tetangganya tidak ada hotel, agak jauh. Nah sekarang di Bali kan kecil, biasanya kalau hotel ini yang udah punya beach club juga ada. Misalnya di Jimbaran, itu dia punya rock bar misalnya gitu. Dia punya pantai yang klip yang menarik, nah itu dia jualan minuman, musik yang bagus, kan begitu sebetulnya. Sebenarnya ini yang penting untuk negara ya, untuk Bali, yang penting 20% take and service itu bisa ditarik dengan benar, kalau saya. Ini wilayah Kodia dan Pasar kalau Sanur. Dan ini beach club itu tutup kemarin 3 tahun. Saya tahu tempatnya itu. Kebetulan salah satu ya aku kenalan tuh investor di situ. Karena pandemi kemarin kan nggak ada turis Pak. Tutup sementara. Ini mungkin mau dihidupkan kembali. Saya nggak tahu. Tadi di mana-mana ini sebetulnya kalau orang Bali punya tanah pinggir pantai, bikin itu ya alangkah banyak. Kebetulan turis kan banyak. Nanti itu ya domestik, ya foreign tourist, bla 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 bla. Bali ini kan di mana-mana turis Pak. Jadi memang lokal pun juga akan datang ke situ. Dan kadang-kadang klub itu kan pakai cover charge Pak. Ada yang 15 juta, namanya VIP. Ada yang 10 juta, sebenarnya peluang bisnis. Ini peluang bisnis teman-teman. Mumpung dia punya tanah pinggir pantai, mungkin punya hotel pinggir pantai. Ini hanya istilah kalau menurut saya. Dan sekarang izin tuh dipermudah. Nggak tahu kalau sebesar itu apakah
kanan kiri dimintai tanda tangan, keberatan atau tidak. Namanya kan timur, barat, tetangga lah. Baru ke klien dinas, baru ke lurah, baru ke camat. Sekarang itu ada izin namanya mempermudah. OSS. Ya. Kadang-kadang nggak perlu minta izin tetangga. Baik. Ujuk-ujuk udah jadi, nanti Pemda itu tinggal datang. Oh ini MB, you kena denda sekian, you ini kena denda sekian. Sekarang katanya begitu, karena dipermudah. Dulu kan kesulitan cari apa izin NAMDAL, izin lingkungan, bla 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 bla. Makanya dengan OES itu izin dipermudah. Sekarang kan banyak aturan baru-baru. Kalau kita agak nyimpang sedikit ya, jadi ini yang penting ini masyarakat tetangga nggak terganggu. Baik. Ini yang penting kalau saya. Itu masyarakat tetangga yang tidak terganggu, itu yang terpenting. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana fenomena Beach Club dalam perspektif pariwisata berbudaya tentunya. Sebenarnya kita juga sebenarnya akan mengundang salah satu narasumber saya, yaitu Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, tapi sesaat lagi. Kita akan break sejenak. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana fenomena Beach Club dalam perspektif pariwisata budaya. Tentunya kita masih bahas bersama Pak Kun dan juga ada Blida Soto tentunya. Pak Kun, berarti ketika OSS itu sendiri, ini permasalahannya adalah ada hal yang perlu kita ketahui, ada positif negatifnya ketika perizinan sistem OSS ini, sistemnya seperti itu? Jadi kalau saya sebetulnya banyak positifnya Pak. Banyak positifnya. Pemerintah mencikapi. Kalau tetangga memang terganggu, harus ambil tindakan. Ini kan kadang-kadang beach club tuh buka sampai jam 4 pagi, sampai jam 2 pagi. Musiknya loud sekali. Baik. Makin keras musiknya, tamu makin senang. Tapi di Sanur kan tetangganya hotel semua. Apa gak keberatan yang punya hotel, kan begitu Pak kira-kira? Saya rasa nggak tahu itu, karena ini klub ini udah lama saya tahu, saya pernah ke sana, ya makan sana di sana. Dan kebetulan tetangga itu hotel semua. Ada villa-villa yang ngetop-ngetop gitu kan. Mungkin terganggu nggak? Nah, ini kan kembali nanti ke masyarakat di sana. Di Sanur itu kan. Tapi yang penting kan begini. Ini kan peluang bisnis. Modalnya kecil. Akan printing money. Ya istilahnya itu disco pinggir pantai. Itu modalnya nggak terlalu besar. Dan uangnya lebih banyak. Karena jual minuman itu. Orang sampai mabuk-mabuk. Ya, jadi itu ke sana. Orang lokal pun juga ada yang ke situ, terutama yang anak-anak muda. Jadi ini memang hiburan baru. Jadi memang orang mau tinggal lama di Bali itu kalau banyak atraksi. Pertama kan memang betul wisata budaya, budaya Hindu. Orang lihat tempel, orang ke Tanah Lot, orang ke Uluwatu, orang ke Puri Besake, orang kemana lagi. Ini tuh menahan lama itu. Ya itu tadi hiburan malam. Kalau lihat tempel itu kan sekali cukup. Nah, makanya ada lagi yang lain. Ini kan kalau di Bali ini ada spot tourism. Ada juga yang surfing, diving, snorkeling, ada main golf, macam-macam. Inilah sebetulnya ini hanya istilah. Orang mungkin telinga masyarakat, apa sih beach club itu? Sebetulnya hanya restoran juga bisa. Dia musik yang bagus. Jadi ini peluang bisnis. Baik. Nah, yang penting nanti masyarakat Bali bisa menikmati dengan pajak yang 10% tadi. Ini yang wilayah Bali. Nanti ada lagi pajak penghasilan yang narik kanwil pajak. Itu ke pusat dulu duitnya. Nanti jadi DAU ke Bali. Itu omsetnya bisa miliaran. Lebih gede daripada you punya 100 kamar hotel atau 200 kamar hotel. Bangunnya mahal. Ini nggak usah triliunan kalau beach club itu. Baik. Berapa ratus apa aja udah bisa, hanya bar plus peralatan musik, itu aja. Ada tempat yang luas, tempat tuh tadi jemuran, itu aja sebetulnya. Ya. Iya, oke. Baik. Saya ke Blida Soto sebagai masyarakat asli Niki sendiri. Ada yang mengatakan ini, wah belum apa-apa dengan kehadiran Beach Club ini akan mengubah, tanda kutip, DNA Sanur, seperti itu. Banyak yang mengatakan demikian. Seperti apa Mbak Blida mengartikan seperti itu? Iya, saya pikir nggak bakalan merubah DNA Sanur sih ya, nggak bakalan merubah DNA Sanur. Cuman menurut saya ketika mengimplementasikan sebuah beach club yang seperti dijelaskan oleh Pak Kun tadi di Seminyak, di Canggu, di Braube, untuk diimplementasikan di Sanur itu agak susah gitu. Jadi
Setahu saya sih yang setahu saya yang lokasi yang disebut ini adalah sebuah beach club dulunya, memang betul sebelum COVID dia beroperasi. Memang ada gangguan karena kebetulan saya di PHRI dapat laporan dari teman-teman ini suaranya bla 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 ini mengganggu segala macam. Well, itu bisnis ya, betul yang sampaikan Bapak Akun, akan memberikan keuntungan secara finansial baik terhadap si investornya sendiri, baik pemerintah dalam arti pemerintah kota kita dalam taxation segala macam ya. Cuman kalau dari sisi saya sendiri kalau mau beach club seperti itu kurang tepat. Sedangkan beach club yang sebelumnya juga ini tidak terlalu kelihatan beach club yang kayak di kayak di beberapa tempat yang lain gitu loh. Just like a normal restoran sebenarnya dengan musik. Dengan musik yang dengan santai. Musik yang santai, kadang ada event, semuanya punya event. Ya. You name it, hampir seluruh hotel baik itu 5 star yang international group maupun local brand kita, semuanya memiliki event. Mau wedding, mau apa, mereka ada musiknya segala macam. Nah, yang perlu diatur ini adalah tingkat polusi suaranya saja. Tingkat polusi suaranya itu harus dihitung, harus dipastikan jam operasionalnya. Oke. Karena Sanur itu tenang, saya juga nggak ingin terganggu. Rumah saya di sana, saya lahir di sana, rumah saya di sana. Kami yang harus merawat, yang tahu tentang Sanur itu sendiri. Dan ingat, Sanur adalah satu-satunya aset Kota Denpasar, satu-satunya pantai yang dimiliki oleh Kota Denpasar yang harus Denpasar perhatikan sebagai permatanya Denpasar. Dan ini saya dapatkan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Kebetulan kami sering berdiskusi secara offline. Kami kadang bertemu di mana saling berdiskusi, kadang kita saling diskusi dari dari mobile phone segala macam. Ya, ini sangat penting sekali untuk menjaga Sanur ini sebagai satu-satunya aset Kota Denpasar, satu-satunya permata. Jangan sampai yang sudah menjadi berlian ini menjadi Bantu Intan atau lebih kelasan rendah lagi kelasannya. Saya nggak mau untuk itu. Oke, nah banyak ada yang mengatakan bahwa kalau kehadiran beach club ini juga akan merubah wajah Sanur. Kalau kita flashback, Sanur bukannya pernah mempunyai seperti di awal sempat mengatakan Sobek beach club, iya. Oke. Diskotek lah itu dulu. Dan bahkan di Hyatt ya, kalau saya sebut Hyatt dulu, mungkin Pak Kun tahu nanti itu ada namanya diskotek matahari dulu, zaman jadul. Ya memang betul yang dikatakan Pak Kun. Jadi pariwisata itu dasar dari pariwisata Bali itu adalah harus berbasis budaya, tidak boleh tidak, dan itu harus. Dan kemudian bukan berarti orang itu hanya menikmati datang melihat pura segala macam itu, tapi mereka membutuhkan sedikit nightlife. Baik. Sesuai dengan apa yang mereka rasakan di rumahnya sendiri, di negaranya sendiri. Mereka suka ke bar, nongkrong, melihat musik segala macam. Ini merupakan sebuah peluang bisnis pastinya. Peluang bisnis di food and beverages dan event juga. Jadi ini yang kita kemas, dan syukurnya Bali kita memiliki banyak sekali tempat-tempat yang mensupport yang mensupport lifestyle daripada kebutuhan turis ini, pariwisata ini begitu. Jadi kalau kehadiran beach club yang baru ini dan akan merubah DNA Sanur, saya pikir nggak sepenuhnya akan berubah. Baik. Tapi bukan berarti saya setuju, enggak. Kalau sudah di cancel seperti ini, saya lebih senang. Masih ada kok peluang usaha lain selain beach club, masih ada kok jenis-jenis usaha. Tapi yang seperti Pak Kun bilang kan, yang beliau bilang tadi itu adalah sangat benar sekali. Beach club itu adalah salah satu usaha yang tidak membutuhkan modal besar. Let's say kalau buat hotel habis duit 100 miliar. Kalau buat beach club, kalau kita in terms berbicara building, itu nggak lebih dari 10M. Jadi cuma 10%-nya. Income-nya itu berlipat-lipat. Return investment udah pasti. Udah lebih cepat. Nah, bisnis kuliner pun juga sama begitu. Investasinya itu lebih sedikit daripada kita membuat properti yang gede-gede, hotel. Nah, kalau hotel sementara di Bali kan kita yang pemilik, saya bukan pemilik sih. Jadi teman-teman kita Pak ya yang pemilik hotel-hotel, brand lokal yang ada di Sanur, di Kuta, di Nusa Dua malah nggak ada. Jadi mereka sudah old money.
ya. Dan ini menjadi sebuah bisnis utama mereka. Tapi buat investor Jakarta, hotel-hotel di sini tuh nggak lebih dari sebuah penyataan status sosial bahwa saya kaya, I'm rich. You come to Bali, this is my hotel, this is my bla bla bla. Itu kebanggaan hanya sebatas status sosial, kebanggaan sosial mereka aja sih. Kalau kita berbicara ya in terms of itu, kalau mereka merugi pasti nggak mau merugi dong. Paling nggak return investment mereka 8-10 tahun. Kalau beach club itu maybe less than 1 year Pak Kun ya. Kalau emang berjalan bagus bla 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 nggak lebih. Tapi masih juga ada bisnis lain, usaha-usaha lain yang disesuaikan dengan daerah-daerah di mana dia akan membuat usaha tersebut diadjustkan. Saya pikir banyak kok ada usaha. Ini adalah kreativitas dan kecerdikan dari seorang investor untuk melihat peluang, itu aja. Ya. Bisa dikatakan ini ketika ada rencana beach club yang akan dibangun, ini tidak selaras dengan citra Sanur yang dibangun selama bertahun-tahun, yakni Sanur yang dikenal dengan wisata yang tenang, jauh dari hingar-bingar seperti itu. Iya, jauh dari hingar-bingar, yes. Tapi tetap sebenarnya hotel-hotel itu juga punya event. Punya event. Yeah. Yang harus diatur ini ada sekarang. Ini pemerintah juga harus mengeluarkan, ini saya teriakkan lagi sekali waktu saya di PRI, udah sering saya teriak-teriak. Pengaturan untuk jam operasional, terus untuk outdoor berapa desibel suara yang boleh keluar. Ya. Kalau dia indoor berapa desibel dia. Nah ini sangat penting sekali. Inilah nanti, dan itu harus duduk bersama untuk analisis dampak lingkungan, AMDAL yang tepat, termasuk ke psikologik, termasuk ke social, cultural, ekonominya harus dibahas, bukan sebuah AMDAL yang bikin bapak senang atau ibu senang gitu loh. Ya kayak kasus kemarin mall nih, jangan bilang saya nggak setuju. Saya bangga punya warga Sanur, warga saya sendiri menjadi investor di kampung sendiri. It's a something, sesuatu. Coba tanya mana ada warganya yang menjadi investor di kampungnya sendiri, enggak kan? The problem adalah ketika mengatur lalu lintas pemerintah saja. Saya sempat berdiskusi juga, dan ini juga saya sampaikan berkali-kali, jikalau jalan ini jangan sampai seperti di Canggu Sangkamong Sanur macet. Jadi parkir. Dan itu sudah terjadi. Udah terjadi, dan saya bilang tolong kalau implementasikan 1 month sebelumnya, jangan last minute. Nah last minute ya begini, aduh macet. Kalau Sanur macet, bypass kita macet, ekonomi kita macet. Kalau Canggu macet, we don't care. Baik. To be honest. Tapi kalau Sanur macet, bypass kita, Ngurah Rai macet, Pak Kun boleh tanyakan ke Pak Kun nih. Orang mau ke Ubud enggak bisa Pak. Iya. Orang mau dari Kertogoso mau ke Sanur enggak bisa Pak. Orang dari Nusa Penida lewat Sanur, karena macet pesawatnya, ayo tutup. Itu mempengaruhi pariwisata dan mempengaruhi kehidupan di kota Denpasar karena sekitarnya. Itu jantung jalan utamanya. The only access menuju ke daerah timur kita, Karangasem, Kelungkung, Gianyar, termasuk Nusa Penida, dan bahkan ke Gili, jangan salah. Dan beberapa waktu lalu ketika grand openingnya itu sendiri, semua menyalahkan ini gara-gara mall itu, gara-gara mall itu seperti itu. Ujung-ujungnya begitu. Saya antisipasi, makanya saya bilang tolong dibuat uji cobanya itu 1 bulan sebelumnya, jangan di hari H. Nanti ujung-ujungnya adalah menyalahkan si pembuka dari usahanya. Itu yang akan disalahkan. Saya mau nggak membela siapa-siapa di sini sebagai warga masyarakat Sanur, original Sanur. Saya pingin desa saya tenang, nyaman, enak untuk dijadikan usaha, enak dijadikan tempat tinggal, otomatis akan menjadi sebuah tempat yang enak juga nih buat pemerintah mendapatkan pendapatan dari PHR-nya. Oke, Pak Kun, kalau kita melihat ini beberapa daerah di Bali ini tentunya mempunyai karakteristik dong ya, karakteristik tersendiri. Pak Kun melihat seperti apa sih karakteristik pariwisata Sanur saat ini? Gini, jadi tahun 80-an, 90-an udah punya disco terkenal. Ya. Di Bali Hyatt namanya. Matahari diskotek. Eksklusif sekali. Jadi sebetulnya memang kalau kita ngomong Sanur itu kan lebih elegan, lebih mewah dibandingkan, mohon maaf ya, Pantai Kuta. Kan begitu Pak. Memang itu eksklusif. Yeah. Investornya itu kaya-kaya kalau di Sanur itu. Ya kan hotelnya besar-besar,
Nah sekarang kan mulai juga di Sanur tuh niru Kuta. Sekarang tuh dilihat di jalan udah macet, banyak toko-toko es krim, restoran, apa-apa juga. Sama di Ubud sekarang, juga mulai macet, makin ramai Pak soalnya. Baik. Ya dulu kan namanya disco-disco itu yang banyak kan di Kuta. Sanur itu memang yang tenang gitu. Tapi sekarang mungkin juga berubah, saya nggak tahu. Saya jarang-jarang ke Sanur, ya kadang-kadang jalan kaki lah. Dari Bali Beach itu sampai sana bolak-balik. Pagi-pagi memang tertib ya, banyak kafe-kafe, lebih tertib dibanding di Kuta kan warung-warung juga banyak. Nah sekarang kalau Kuta ini pantainya abrasi sekarang Pak. Jadi udah hampir hancur-hancuran kalau nggak diperbaiki, ya nggak tahu. Tapi memang saya kan pengusaha, jadi aku ini mendukung pengusaha. Yang penting kan begini, pengusaha itu mentalnya kan begini, pro growth, pro pertumbuhan. Pro buah mengentaskan kemiskinan, pro job membuka lapangan kerja, dan terakhir membayar pajak yang benar. Karena Bali ini untuk ngurus sampah sama kemacetan duitnya nggak cukup. Nah ini kalau perlu ya sarankan ke Dispenda seluruh Bali bikinlah PHR online, biar pengusaha itu membayari satu buku. Biar yang revenue-nya itu nanti puluhan miliar tiap hari, yang namanya Beach Club itu kan printing money. Ya 21% take and service dibayarlah. 10% untuk Pemda Kota dan Pasar, 10% oleh karyawan yang bekerja di situ. Nah, rakyat Sanur, masyarakat di situ akan gemah lipah, loh Cinawe, makmur gitu. Nah itu yang diharapkan dengan pengusaha yang legal tentunya, tetapi banyak juga yang ilegal ya. Nanti kita akan kita akan berantas itu semuanya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana fenomena Beach Club dalam perspektif pariwisata budaya tentunya. Nah, sudah hadir ya, dari tadi kita tunggu nih Bapak yang satu ini ya. Bapak Wayan Puspa Negara. Beliau adalah Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali. Om Swastiastu, Pak Puspa. Kita sudah melewati 2 segmen nih ketika kita berbicara tentang isu, kemudian rumor Beach Club yang akan diadakan, walaupun tadi Blidek Soto sudah mengatakan, wah ini perizinan sudah close, sudah tidak ada lagi. Ini membuka bagi mereka yang kurang begitu suka, kemudian dengan kehingar-bingaran di daerah Sanur, tentunya pariwisata Sanur Niki sendiri. Kita berbicara tentang fasilitas pariwisata yang tentunya untuk mendatangkan pariwisata, tentunya diperlukan fasilitas pariwisata, sangat diperlukan. Apa yang perlu diperhatikan untuk mencegah membludaknya wisatawan datang ke Bali? Kemudian apakah ini infrastruktur penunjang dari fasilitas pariwisata itu juga perlu diperhatikan? Oke, baik. Terima kasih dulu semuanya para pemirsa Bali TV. Yang pertama, kalau kita bicara pariwisata, kita hanya bicara 4 hal: happiness, enjoyable, fun and comfortable, kan itu. Nah jadi kalau keempat-empat itu tidak terpenuhi ya bukan pariwisata namanya, kan gitu. Nah jadi tadi pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan sebagai sebuah destinasi kalau kita ingin memang fokus mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata, karena memang secara faktual kita melihat pendapatan asli daerah terutama di kabupaten kota yang mengembangkan kepariwisataan itu didominasi oleh hasil dari sektor pariwisata. Bahasa dasarnya bahwa negara-negara yang pariwisatanya sudah maju dan berkembang, mereka mengembangkan pariwisata atas dasar 4 prinsip dasar. 4 prinsip dasar itu terdiri dari, yang pertama ada namanya infrastructure atau facility atau fasilitas. Ya, fasilitas kepariwisataan itu harus terbangun. Kalau tidak terbangun ya wisatawan tidak akan bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya security and safety. Jadi di daerah destinasi itu wajib memenuhi standar security and safety. Bila perlu 100 security and safety record. Jadi tidak ada kejadian kriminalitas, karena ini hubungannya tadi aman, nyaman, damai, dan fun gitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya service. Service itu wajib
kalau pariwisata tanpa servis ya bukan pariwisata, karena servis ini adalah esensial di sektor pariwisata. Servis itu kita terjemahkan sebagai bagian dari hospitality. Jadi bagaimana kita bisa menyelenggarakan kepariwisataan itu baik dari sisi sumber daya manusia, dari sisi alamnya, dan dari sisi semuanya termasuk stakeholder dan pemerintah. Kemudian yang keempat namanya branding. Jadi branding itu adalah bagaimana pariwisata dibangun dengan promosi. Jadi pariwisata tanpa promosi ya nonsens. Nah, gitu. Jadi dari 4 modal dasar ini kita di Bali kan memiliki kelebihan. Salah satu kelebihan kita adalah modal budaya dasar yang kita punya. Makanya pariwisata Bali dibanderol dengan peraturan daerah yang sudah pakemnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 bahwa konsep pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang dibuat peraturan daerahnya tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Nah, sekarang setelah kita bicara 4 prinsip dasar dalam mengembangkan kepariwisataan itu, situasinya sebenarnya kita ada dalam problem gitu ya. Kita ada dalam problem. Kenapa? Kalau kita tarik garis di tahun 1973, ketika pariwisata Bali mulai dinyatakan bertumbuh. Pada tahun 73 Bapak Gubernur Bali waktu itu Pak Profesor Dr. Ida Bagus Mantra telah memikirkan pariwisata Bali 10 bahkan 100 tahun ke depan. Dibuktikan beliau memanggil konsultan internasional untuk membangun pariwisata Bali namanya Sketo. Itu adalah salah satu badan pariwisata Perancis yang diminta untuk hadir di Bali membantu Bali karena Bali ini punya budaya, itu kesadaran beliau dan beliau tahu ini akan merupakan ancaman serius bagi civilization Bali dan budaya Bali. Akhirnya Sketo itu membuatlah rumusan tentang pariwisata Bali yang harus dipisahkan antara masyarakat dengan wisatawan. Dibuatlah konsep BTDC, Bali Tourism Development Corporation di Nusa Dua. Kemudian diperkuat lagi oleh konsultan tambahan. Selain Sketo ada namanya Pacific Consultant International. Itu yang membantu Sketo untuk merumuskan agar pariwisata tidak seperti di Kuta gitu sesungguhnya. Karena di Kuta terjadi mass tourism di mana turis berbaur dengan wisatawan yang akibatnya diperkirakan akan terjadi daya reduksi terhadap budaya kita terutama budaya Bali. Tetapi syukur di Kuta itu terjadi namanya resistensi. Jadi semakin hantaman itu semakin keras, masyarakat semakin resisten untuk melawannya. Nah, jadi sekarang dalam pertumbuhan kekinian kita bicara facility atau fasilitas. Yeah. Fasilitas pariwisata itu akan selalu bertumbuh mengikuti 2 hal. Yang pertama adalah perkembangan permintaan pasar dunia akan kepariwisataan. Sehingga muncul hal-hal baru. Kalau dulu di tahun 73 sampai 80-an itu yang muncul tavern, pub, bar. Ya, sekarang makanya bermetamorfose lah tavern, pub, bars itu menjadi beach club, kurang lebih seperti itu, atau day club. Karena club ini ada relatif merupakan metamorfose dari kegiatan makan dan minum di suatu restoran gitu. Makanya restoran itu ada restoran dan bar. Jadi bar, tavern, club, kemudian dia bermetamorfose. Karena permintaan pasar anak muda dunia di kepariwisataan itu lebih kepada fun, enjoyable, happiness, dan comfortable. Mereka lebih banyak kepada wisata hingar-bingar yang sekarang kita kenal dengan nama beach club. Nah, beach club sebenarnya di Bali bukan hal yang asing gitu ya. Karena di Bali didahului adanya night club gitu ya. Ini daerahnya Pak Kun, daerah kita. Night club itu di sepanjang Jalan Legian di tahun 80, 90, night club itu luar biasa banyaknya. Dan kita juga tidak tahu apa barangnya karena waktu itu kita orang lokal tidak mau masuk. Jadi saya diangkat menjadi pemuda pelopor pembangunan karena kita meresisten diri bahwa itu adalah pergaulan barat yang kita sadar kita tidak perlu masuk ke tempat itu. Ya meskipun standar deviasi pasti ada 10 dari 10 orang 1 atau 2 orang mungkin saja ada gitu. Nah, jadi beach club ini sebenarnya metamorfose dari night club yang ada di wilayah kita. Di negara-negara yang pariwisatanya maju seperti di Acapulco, di Santorini gitu ya. Mungkin Pak Kun sudah pernah ke sana, kita juga sudah pernah ke sana, termasuk di yang paling standar itu di Frankfurt ya, yang di Spanyol juga. Ya Acapulco yang paling meriah sebenarnya sama di Copacabana gitu ya, di Brasil gitu. Beach club itu dari sana, bawaannya dari Santorini sama Acapulco sama Copacabana. Jadi ke sini menjadi beach club karena sebenarnya sudah ada beberapa hotel, bahkan kalau di Sanur kita bicara beach club itu Segara
Beach Club itu sudah ada dari tahun 90-an, cuman kita menjadi kaget Beach Club ini apa sih kan gitu. Nah, karena Beach Club ini adalah bentuk metamorfose dari pengembangan kebutuhan wisatawan, ada pasar wisatawan, terutama yang hingar-bingar gitu. Maka kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang baru dari perspektif nama. Di Bali sesungguhnya kita sudah punya konsep alamiah dalam pengembangan kepariwisataan kita. Yang saya contohkan tadi Nusa Dua dengan konsep Sketo dari Perancis. Jadi dipisahkan antara turis dengan masyarakat. Di Kuta berbaur antara masyarakat dengan turis, sehingga dulu zaman Pak Prof Mantra di Kuta tidak boleh ada hotel berbintang. Itu standar, tapi tiba-tiba ya perkembangan ya change was eternal mau gimana gitu ya. Kemudian juga Canggu, Mungu, Brawo itu kan tanah lahan pertanian subur. Tempat produksi berasnya Bali yang luar biasa di situ. Tapi siapa yang menyangka sekarang berubah menjadi beach club juga banyak di situ, dan eksodus dari kawasan Kuta kemudian mereka bertumbuh di kawasan itu karena kebutuhan akan pasar itu ada di situ gitu. Baik. Nah, kalau kita berbicara beach club ini ternyata kita sudah memiliki dari zaman 80-an, 90-an. Termasuk juga di Sanur, Pak Puspa melihatnya. Bahkan kalau di Sanur kita lihat yang terkini itu kan sudah ada Birds Beach Club itu yang di Perdasari sudah ada. Tapi ini kan konsep gitu ya. Makanya yang saya ingin sampaikan adalah ketika konsep Sketo di Nusa Dua oleh konsultan pariwisata Perancis untuk memisahkan wisatawan. Ini kan di Nusa Dua relatif kita tidak dengar ada beach club kan. Nah ini bertumbuh sedemikian rupa karena pasar itu ada. Nah, dan kemudian sekarang kita tinggal bicara konsep. Mungkin jangan namanya beach club. Tapi kalau kita bayangkan Ubud ada nggak klub? Ada. Di Ubud justru hebat. Jangan salah juga. Di Buleleng ada nggak? Ada. Kemudian di Candi Dasa ada nggak? Ada. Artinya hampir di semua destinasi akomodasi kita itu sudah ada beach club. Ternyata gitu. Hampir di beberapa daerah di seluruh Bali ini ada beach club. Tetapi apa yang menyebabkan ketika ada rumor ada beach club baru nih di Sanur, wah ini bagaikan api nih yang baranya sudah menghangatkan beberapa masyarakat. Kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih membahas fenomena beach club dalam perspektif pariwisata budaya. Lidah Soto, kita mengenal Denpasar, khususnya kota Denpasar dengan brandingnya kota berbudaya. Ini masih relevankah ketika kita berbicara tentang, ini ada beach club nih di kota Denpasar ini sendiri, khususnya di daerah tujuan wisata di Sanur? Saya pikir masih relevan kok. Dan dijelaskan sama beliau-beliau berdua nih dari era jadul itu sudah ada. Dia cuma perubahan nama saja. Tavern. Itu ada wajar sekali. Bahkan ada dulu namanya The Tavern. Sebenarnya beach club yang ada kan tadi saya sudah sampaikan. Beach club ini sudah eksis dia dari sebelum COVID, sebelum 2020, dan kenyataannya itu memang sudah ada. Dan Pak Kun juga sudah pernah berkunjung ke sana, Bapak mungkin juga sudah pernah berkunjung ke sana. Ini bukan seperti yang beach club yang ada di tempat-tempat lain. Dan semua hotel itu juga punya event. Sekali lagi semua hotel juga punya event. Jadi marketnya yang berbeda. Marketnya berbeda. Sekali lagi yang saya tekankan di sini itu pemerintah sebagai regulator, ensure lah kalau emang betul kalau kita pikir nyaman, saya pikir rumah saya nyaman di Sanur for sure. Jadi batasi jam operasionalnya misalnya. Kalau misalnya ada event apa yang kurang lebih akan ada wedding nih. Nggak mungkin dong wedding selesai jam 8 malam, no. At least jam 10 atau jam 11. Jam 11 selesai, top selesai. That's it, selesai. Decibel juga harus dihitung. Karena tetangga kanan kiri hotel semuanya pada tenang-tenang. Pingin kita menjaga Sanur biar tenang. Jadi the noise level atau the noise pollution ini harus betul-betul dipikirkan. Ingat sekali lagi bukan cuman music itu saja, bukan cuman beach club itu saja. Fireworks, kembang api itu lebih parah lagi, lebih parah. Sampai sekarang belum ada yang ngatur. Kalau New Year's, go ahead, everybody partying, ya, semua ikut party. Tapi ketika acara-acara, wedding lah atau sekedar bule nih yang main jedar sampahnya dibuang, sudah dibahas oleh Pak Kun tadi tentang masalah sampah dibuang sedemikian rupa. Saya sebagai masyarakat Sanur saya suka bersih-bersih nyapu, saya suka di pantai, jangan saya suka nyapu. Menemukan sampah pusing. Nah, itu bule banyak kan, bukan lokal kita. Mostly bule, coba kebayang. Baik. Nah, ini saya membaca artikel bahkan Kemenparekraf
pun mengaku telah berkoordinasi dengan tokoh adat setempat terkait rencana akan ada beach club tersebut. Siapa tokoh adatnya? Iya, nah itu dia. ini merasa kecolongan nggak sih? Regulator siapapun mereka, kalau mau betul ajak masyarakat itu dalam berbagai level. Oke. Ya. Jangan ke satu level yang kemudian seolah-olah mewakili bla 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 ini itu, ya kita nggak tahu. Ada orang yang pro kapitalisme, ada yang pro sangat culture segala macam, itu banyak. Jadi kalau membuat ini negara kita ini sudah carut marut, di mana saya pusing buat aturan ini salah. Aduh, udah nggak jelas. Kalau kita melihat ini pemerintah Kota Denpasar pun ada bahasanya tidak ingin ada beach club di Sanur, tetapi akan mengupgrade fasilitas yang ada di Sanur. Mungkin beliau Bapak Wali dengan jajaran kemarin menutup tidak memberikan izin juga karena satu yang saya tadi bicarakan dengan Bapak, kan kita masalah di sini yang ada itu adalah gorengan sosial media. Social media can help, sangat membantu untuk bisa membangun dan sekaligus membunuh dalam hitungan detik. Nah, tanpa sebuah narasi yang bagus, tanpa penjelasan yang bagus, tanpa deskripsi yang bagus, kita nggak tahu yang benar bisa jadi salah, yang salah seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Nah, biar itu nggak sampai terjadi. Jadi transparansi dari pemerintah juga penting. Kalau sudah punya sudah memiliki bahwasanya Sanur adalah kawasan seperti ini bla bla bla, ya jalankan sesuai dengan rel, simpel saja. Oke. Simpel saja gitu. Baik. Pak Puspa, berarti ada ini kalau kita berbicara tentang perizinan, kemudahan perizinan yang bertujuan memudahkan investasi, seperti Pak Kun mengatakan ini banyak dampak positifnya loh ketika kita berbicara tentang sistem OSS yang sudah sedang diterapkan ini sendiri. Tetapi perlu diseimbangkan antara peningkatan investasi dan juga karakteristik di masing-masing wilayah. Seperti itu kah Pak Puspa melihatnya? Kita clear ya, jadi clear kita adalah yang pertama, tujuan kita berbangsa dan bernegara itu kan welfare state. Jadi untuk peningkatan kesejahteraan, dan ujung dari peningkatan kesejahteraan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu hanya akan bisa terjadi jika ada investasi, jelas sudah. Tetapi investasi kan ada tata caranya, ada syaratnya. Makanya tadi saya ngawali dengan konsep tahun 73 untuk memisahkan masyarakat dengan wisatawan. Kemudian kita juga sudah punya konsep standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Sanur, ya, jelas penyampaian beliau, konsepnya simpel banget. Karena Sanur itu dari sejak hadir Sanur sebagai destinasi akomodasi dan lainnya, di Sanur itu sudah dikembangkan konsep serenity. Jadi di situ adalah konsep ketenangan. Karena yang banyak masuk ke Sanur itu adalah wisatawan usia ya di atas 60 tahun atau retire. Udah nggak usah ragu-ragu lihat Pak Kun. Ya usia yang ya energik lah, ya usia 60 yang ini. Jadi karena itu memang segmen. Jadi kalau kita bicara segmen pariwisata di Bali sangat gampang kita imajinasikan. Kalau di Kuta anak-anak muda, Canggu dan sekitarnya anak-anak muda. Nusa Dua eksklusif. Sanur ya mereka yang retirement gitu ya. Mereka yang, dan ini segmennya jelas. Berarti kalau mereka tua, mau nggak dia dengan musik keras? Pasti tidak. Jadi konsep di Sanur itu simpelnya adalah konsep serenity atau ketenangan. Jadi wisatawan yang mau tenang, datanglah dia ke Sanur. Nah, jadi kalau namanya Beach Club itu orang akan langsung temper. Beach Club berarti pikirannya hingar-bingar kan? Iya, image orang. Makanya konsep yang kita ingin pemerintah agar jelas, karena investasi kan tidak bisa ditolak kalau dia memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh regulasi. Karena ini jelas. OSS itu akan mengatur dari pusat, makanya kan statement wali kota yang mungkin saya sitir ya, dari pihak kita akan ngeblok, tapi kalau izin dari pusat, nah gitu kan, ini akan ada dualistis ini. Kita tidak ingin seperti itu. Satu, jaminan kepastian berusaha kan harus jelas. Nah, yang kedua konsep, makanya tadi konsep Nusa Dua dipisah, konsep Kuta hingar-bingar, konsep Sanur serenity. Ikuti konsep sesederhana itu. Kalau mau Sanur tetap sebagai destinasi untuk retirement dan untuk kenyamanan serta ketenangan ini, maka jangan beach club namanya. Mungkin lounge, beach lounge. Ini kan masalah nama. Nah, jadi konsep di Sanur harus dikembalikan kepada konsep lamanya. Saya meskipun bukan dari Sanur, saya di konsep daerah yang hingar-bingar gitu. Tapi kita pasti merindukan bahwa destinasi itu harus ada diversifikasi. Harus ada tumpang sarinya. Kalau mau tenang, Sanur. Kalau mau hingar-bingar ya Kuta, Canggu. Kalau mau eksklusif ya Nusa Dua. Enak kita. Tetapi
kita ada loss sedikit. Lossnya di sektor regulator. Karena kita sampai saat ini tidak memiliki blueprint yang jelas selain blueprint yang di Nusa Dua. Di Nusa Dua itu jelas ada blueprint tentang Sketo. Di Kuta tidak ada blueprint tetapi ada cluster yang dibuat oleh Pak Mantra, karena kebetulan orang tua saya adalah pengelola akomodasi dulu. Itu beberapa akomodasi kecil-kecil itu digabung untuk di-upgrade agar memenuhi standar. Nah kemudian Canggu, Mungu kita nggak tahu, itu perkembangannya begitu pesat. Nah oleh karena itu kita kembalikan konsep pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang mengatur tatanan masyarakatnya tidak bertubrukan dalam kepentingan budaya ini. Baik. Jadi artinya Sanur biarkanlah dia berkembang sebagai pariwisata dengan serenity dan ketenangan, sehingga kita ingin berharap di Sanur itu ya kan ada itu bambu lounge, kan ada. Ya. Dan justru lounge itu bahasa kita akan lebih lembut. Ya, tapi tetap kalaupun ada beach club jangan seperti yang di Canggu, jangan seperti yang di Kuta, jangan seperti yang beach club yang ada saat ini. Nah, ini hanyalah sebuah konsep yang kita berharap karena metamorfose industri pariwisata ini akan begitu cepat, kita sementara punya regulasi yang bersifat lokal. Yang kita hadapi adalah perkembangan global. Ya, bisa kita jawab di situ bahwa kebutuhan pasar luar negeri ini akan berkembang sangat pesat. Artinya kita jangan malulah di pihak eksekutor maupun di pihak regulator yang mendatangkan seperti dulu Pak Prof Mantra mendatangkan konsultan Badan Pariwisata Perancis sampai ke Bali, kemudian Sketo juga dari Jepang, JIK. Ini perlu karena kita akan berhadapan kalau kita bicara dengan persaingan destinasi persaingan kita kan bukan Lombok, bukan Mandalika, bukan Danau Toba, bukan Borobudur. Itu adalah destinasi perkuatan kita. Saingan kita kan Vietnam, Thailand, Kamboja, kemudian di kawasan Asia Tenggara terutama. Dan inilah kita butuh konsultan sebenarnya. Kita jangan malu-malu karena kita yakini pemerintah daerah konsepnya konvensional. Tapi pariwisata ini kan konsepnya internasional lah gitu lah. Baik. Nah, Pak Kun, kalau kita berbicara dengan perizinan ini sendiri, kita memiliki OSS sekarang, sistem online ini sendiri. Tetapi ini pemerintah daerah ini perizinannya seperti apa? Kemudian kabupaten kota seperti apa? Ya harusnya menyesuaikan, Pak. Harus menyesuaikan. Harus koordinasi dengan pusat. Baik. Nah, sekarang ini ada yang lain-lain juga tumpang tindih, Pak. Misalnya ABT, air bawah tanah. Itu antara pusat, provinsi, kabupaten kota rebutan, Pak. Padahal di Bali ini PDAM belum bisa melayani air bersih untuk industri. That is the problem. Tadi masalah ngomongnya senior tourist atau apa. Sekarang ini ya sang senior itu sedikit sekali. Di mana-mana kalau saya lihat, saya udah keliling Sanur ya, berkali-kali sampai nanya breakfast di hotel-hotel itu berapa harganya. Memang kebanyakan muda-muda, Pak. Saya umur-umurku tuh nggak banyak banget. Umurku kan 72. Udah tua lah, atau senior lah. Tapi nggak banyak. Memang kebanyakan anak muda. Sekarang termasuk itu tadi di Hyatt, di Meru, di mana. Anak-anak muda semua memang. Termasuk yang tadi di Kuta itu yang di Beach Club. Anak-anak muda semua. Satu dengan kalau aku datang ya sama istri, sama anak dan cucu kan gitu. Kalau sendiri kan diketawain orang ini rambut putih mau lihat cewek muda atau apa. Nah gitu. Ini kenyataannya memang trennya ke sana. Jadi yang sekarang ini yang namanya sudah dunia IT, Pak, makin tua tuh kalau travel sendiri juga makin sulit. Check-in udah semua online. Ya ini online, imigrasi online, booking hotel online, booking tiket online. Sekarang anak-anak muda. Di pesawat tuh kalau saya lihat kalau luar negeri pun 90% tuh anak muda. Yang senior tuh sedikit. Nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, mungkin Sandro saya nggak lihat. Waktu aku jalan-jalan pagi ya jam-jam 9, jam 10 itu orang udah di pantai, sudah di ini. Hampir muda-muda memang. Yang senior itu sedikit. Nah, nanti mudah-mudahan yang Beach Club ini pasarnya saya rasa pasar orang luar, Pak. Yang nggak nginep di situ karena dia nggak punya hotel kan. Mesti orang luar, entah domestik, entah foreign akan dipromosikan. Oh ini namanya apa kan gitu kan. Jadi begitu. Jadi prinsipnya ini begini. Kenapa OSS itu keluar? Alasan itu Menteri Investasi itu kan yang banyak dipersulit di bawah. Dan juga begitu kalau Pemda bilang biarin pakai itu, toh orang banyak yang nggak nuruti aturan, Pak. Orang nekat saja. Maka sekarang dibebasin. Bangun dulu, baru nanti selesai bangunan itu izin akan dikeluarin secara lokal, Pak. Katanya yang benar.
Ya tetangga villa saya bangun villa, nggak nanya saya. Di Parenan tetangga juga gitu. Raya Kuta tetanggaku mau bikin kandang anjing katanya. Hotel anjing pun nanya saya. Ada itu. Ada itu karena dokter dia. Apa Pak? Oh, saya nggak perlu Bapak lagi. Ini aku langsung ya kita ngikut-ngikut aja. Kan begitu. Karena mungkin kalau nanya saya kan mau kandang anjing. Maksudnya di Raya Kuta mau bikin kandang anjing gitu kan. Nih mungkin kita keberatan kan itu Pak. Oke Pak. Nah, ini contoh aja. Iya ngomong anjingnya ke kamera Pak, jangan ke saya Pak. Oh sorry. Oke, Blidak Soto, ini kita harapkan ini dengan apa yang sudah beredar di masyarakat, kemudian fenomena beach club yang semakin menghangat ini sendiri, tetapi kita mempunyai pariwisata yang berbudaya, khususnya di Denpasar. Keinginan dari seorang Blidak Soto sebagai seorang warga Sanur sendiri. Pada intinya saya mungkin akan mewakili aspirasi dari sebagian besar warga Sanur Titiang. Ya jelas intinya adalah kami pingin tinggal tenang di rumah sendiri. Kalau kami sudah tenang di rumah sendiri, kemudian para wisatawan yang seperti disampaikan oleh Pak Kun tadi juga ya, sudah ada kita ada ITDC di Nusa Dua segala macam. Sanur sebenarnya sama Kuta kita tuh sama. Kita tuh blending dengan wisatawan, blending banget. Jadi kami memiliki tingkat repeater yang sangat tinggi sekali. Bahkan saya terakhir bertemu dengan satu pasang Australia yang sudah berkunjung dari 1973. I wasn't born that time. Gitu loh, sampai sekarang masih hadir datang. Dan itu menunjukkan bahwasanya keterikatan wisatawan dengan kami, dengan kita di Sanur dan Bali pada umumnya itu sangat tinggi sekali. Jadi ini yang perlu kita jaga. Oke, kalau masalah yang namanya beach club segala macam merupakan bagian dari fasilitas yang harus disediakan, yang bagus untuk kita nikmati bersama, baik wisatawannya, baik kita sendiri. Itu mungkin adalah masalah penamaan saja yang nanti akan diimplementasikan. Jadi seperti yang dibilang Bapak tadi, masalah lounge itu adalah sesuatu, the beach lounge itu sebuah bahasa kata yang manis sekali gitu. Dan pastinya di Sanur tidak akan ada party besar-besaran hingar-bingar seperti itu, tidak. Oke, ini keinginan dari warga Sanur sendiri nih. Pak Busman Negara selaku Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali ini sendiri, tentunya ada harapannya kalau kita berbicara tentang fenomena penamaan nih, hanya penamaan aja beach club dalam perspektif pariwisata budaya di Bali, khususnya di Denpasar. Ya, yang jelas bagi kita yang pertama kan yang harus diselamatkan Bali, masyarakat dan budayanya kan gitu. Tadi kan jelas dari perwakilan masyarakat Sanur Pak Kadek kan sudah jelas. Kami ingin nyaman di daerah kami kan itu jelas sudah highlightnya. Jadi kalau sudah begitu pemerintah sebagai eksekutor dan sekaligus regulator di situ ini harus tajam dalam memberikan ruang terhadap pertumbuhan dan perkembangan termasuk metamorfose dari kegiatan-kegiatan fasilitas kepariwisataan. Ya contoh beach club ini, kalau untuk Sanur misalnya demi kenyamanan dan ketenangan masyarakat, kan kita juga kalau dulu ada namanya hinder ordonansi, izin gangguan. Ya karena sekarang karena sudah semua OSS, maka peran masyarakat dan stakeholder menjadi memegang peranan penting di situ, terutama ketika pengajuan perizinan. Karena pengajuan perizinan juga ada dua level. Ada yang langsung lewat OSS, tapi hanya dapat NIB, nomor induk berusaha. Tapi kalau dari bawah KLB dan juga ITR, kemudian sampai TDUP itu kan di daerah. Disitulah peran regulator dan eksekutor dalam melakukan filtrasi terhadap hal ini. Saya kira jawaban dari semua ini hanya satu, namanya political will dan goodwill. Ketika para politisi yang menentukan regulasi ini benar melaksanakan itu dengan baik dan benar, saya kira tidak akan menjadi persoalan. Kemudian goodwill-nya adalah bagaimana keberpihakan goodwill penguasa kepada masyarakat. Sehingga hal-hal yang menyangkut beach club di kawasan yang tidak patut dan tidak pantas, saya kira ini bisa dieliminasi dengan mudah. Karena kan regulasinya sudah jelas. Baik. Regulasi kita yang paling menjadi ikonik di Bali hanya satu. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020. Standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Jelas itu sudah. Baik. Jadi acuannya ke situ, di satu sisi
ya tadi konsep Sanur harus ditetapkan meskipun dari Kementerian Parekraf Sanur kan ini juga dirubah menjadi KEK. Ya jadi kesehatan. Nah, atau wellness center lah. Nah, ini harus dipadukan. KEK kan cocok aja, tenang masih, kan tidak hingar-bingar. Coba bayangkan, ketika rumah sakit internasional hadir, di sebelahnya ada beach club, apa yang terjadi? Baik. Nah makanya ini perlu political will dan goodwill dari pemegang kebijakan. Win-win solution. Ya. Itu untuk kepentingan kita bersama tentunya. Terima kasih Pak Kun, Pak Pusat Negara dan Bliday Soto. Kita harapkan yang terbaik yang akan memberikan dampak bagi pariwisata Bali, khususnya di Sanur, Denpasar, dan seluruhnya di Bali ini sendiri. Saya Mardhani Sukadana Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om.